Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Berjumpa lagi dengan saya, channel Begundal Perikanan, channel yang selalu memberi informasi solusi berdasarkan fakta dan realita. Salam perikanan, Lur. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Lur, saya akan membagikan trik supaya lele cepat besar dan cepat panen, walaupun dengan tingkat kepadatan tebar tinggi ya, Lur. Semua berdasar pengalaman yang sudah saya praktekkan ya, Lur. Oke, Lur, banyak yang beredar informasi di luar sana yang memberi narasi-narasi formalitas saja, Lur, bukan solusi yang terbaik. Misalnya, biar lele cepat besar, pertama, awal tebar harus dengan bibit ukuran besar. Otomatis, Lur, kalau tebar dengan ukuran besar, ya otomatis cepat besar tuh, Lur. Yang tebarannya aja udah besar, apalagi kalau tebar remaja. Kedua, Lur, memberi pakan dengan protein di atas 34-40%. Ini memang bisa cepat besar, Lur, tapi harga pakan di atas 34% sampai 40% pasti mahal dan tidak akan efisien, Lur. Ketiga, Lur, menarasikan dengan tidak melakukan tebar padat. Misalnya, tebar harus 100-200 ekor per meter kubik atau meter persegi. Ya, jelas ini, Lur. Ini cara zaman dahulu, Lur. Lah terus kapan kita bisa mengoptimalkan kolam? Kalau kolam kita seandainya hanya ada 4 atau 5 misalnya. Keempat, menarasikan dikasih makan sesering mungkin, 3-4 kali atau 4-6 kali. Ini justru akan berakibat pakan jadi boros, Lur, karena penyerapan protein tidak bisa maksimal. Sebab ikan belum lapar udah dijejalin makan dan makan. Kelima, Lur, menarasikan memberikan suplemen nafsu makan. Ini juga bikin boros, Lur. Bikin boros pengeluaran. Lele sehat itu otomatis nafsu makannya selalu tinggi ya, Lur. Kecuali lele lagi terkena serangan penyakit, itu dikasih suplemen tidak apa-apa. Oke, Lur, langsung saja ke topik masalah. Peran utama lele cepat besar dan cepat panen itu ada 3 faktor, Lur. Pertama, pakan, Lur. Kedua, air. Ketiga, probiotik atau bibis pelet dengan probiotik. Oke, Lur. Pertama, kita akan membahas masalah pakan ya, Lur. Pakan untuk lele di kisaran 32%, kecuali pakan untuk benih yang masih kecil ya, Lur. Rata-rata di protein 40%. Kita ngasih pakan cukup di 32% saja, Lur. Itu aja udah bagus. Yang penting cara dan teknik ngasih pakan kita kuasai, pertumbuhan lele akan secepat kilat, Lur. Bukan berarti kita boros atau pelit pakan ya, Lur. Pemberian pakan dilakukan pagi dan sore atau malam hari, Lur. Kalau bisa ya malam hari itu lebih baik. Aplikasi cukup 2 kali sehari, Lur. Jangan sampai 3 atau 4 kali sehari. Pemberian pakan sampai kenyang ya, Lur. Sampai nafsu makan atau respon ikan sudah mulai slow. Jadi pemberian makan kenyang dan merata ya, Lur. Tolong dicatat ya, Lur. Setiap kali pemberian pakan, ikan dipastikan harus benar-benar lapar. Jangan sekali-kali memberikan pakan pada waktu ikan belum lapar ya, Lur. Karena pelet tidak akan terserap sempurna dan justru akan mengakibatkan pemborosan pakan ya, Lur. Cara melihat ikan yang benar-benar lapar dengan melihat interval pemberian pakan sebelumnya ya, Lur.
Interval yang baik lur, minimum 8-12 jam. Jika ikan-ikan teman-teman dengan jarak pakan segitu, ikan masih kurang nafsu makan, berarti ada masalah di media airnya. Bisa airnya terlalu keruh sehingga amoniak menumpuk di dasar kolam, yang berakibat ikan makan cuma sedikit. Setelah itu ikan suka menggantung ya lur. Yang kedua lur, kita bahas masalah air ya lur. Air di sini juga punya peran yang sangat vital lur. Selain sebagai tempat hidup si ikan, air juga berhubungan erat dengan pakan ya lur. Maksudnya dengan memberikan pakan yang banyak akan tercipta juga amoniak yang banyak pula ya lur. Oleh karena itu perlu dilakukan pergantian air. Bisa menggunakan sistem kocor, sistem kuras, maupun sistem pengurangan air 10-20%. Tergantung kepadatan tebar ya lur. Karena di tema ini yang saya bahas pada tebar tinggi, otomatis saya akan membahas sistem kocor ya lur. Sistem kocor wajib hukumnya lur. Sistem kocor dilakukan untuk para pembudidaya lele yang melakukan tebar padat. Karena dengan sistem kocor lur, ikan akan merasa nyaman di kolam lur, karena kebutuhan oksigen terlarut tercukupi dan meminimalisir amoniak dalam kolam ya lur. Karena amoniak akan terbuang secara otomatis melalui pipa buang. Dengan sistem kocor, nafsu makan ikan menjadi tinggi dan proses penyerapan pakan juga akan lebih cepat karena ditopang dengan adanya oksigen terlarut ya lur, dan media yang nyaman sehingga menjadikan ikan sehat dan tumbuh lebih cepat dibanding sistem lainnya. Ketiga ya lur, probiotik atau bibis pelet dengan probiotik. Bibis pelet dengan probiotik juga gak kalah pentingnya lur. Dengan kita memberikan pelet hasil bibis dari probiotik, ikan akan menjadi sehat dan pertumbuhan juga lebih cepat dibanding dengan pemberian pelet tanpa dibibis dengan probiotik. Manfaat lainnya lur, kita bisa mengukur takaran maksimal pelet yang masuk ke perut ikan kita. Karena pelet sudah mengembang dan tidak akan menimbulkan pecah perut atau pecah lambung ya lur. Fungsi lainnya, probiotik meminimalisir lur bau di kolam karena kotoran atau amonia bisa langsung terurai ya lur. Oke lur, sekian dulu informasi dan solusi yang bisa saya bagikan untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.